Adegan dibuka dengan kelompok Biolon yang bergerak tergesa-gesa menuju sebuah lokasi rahasia. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gudang kosong yang menurut peta merupakan markas Jiban. Namun tempat itu ternyata nihil dan mereka sadar telah dipermainkan oleh Mayumi. Situasi tersebut segera menarik perhatian para detektif, dan Naoto pun menyadari bahwa peta itu adalah tulisan tangan Mayumi sendiri. Di markas Biolon, karena Mayumi menolak berbicara, Masha dan Kasha terpaksa menggunakan alat pembaca pikiran. Tetapi yang muncul di benaknya hanyalah bayangan hangat tentang keluarganya, tanpa sedikit pun petunjuk soal markas Jiban. Giba kemudian menyimpulkan bahwa kenangan akan orang tua itulah yang menghalangi akses ke informasi penting. Sehingga ia memerintahkan Bubi dan Muku, dua monster peliharaan, untuk melunakkan hati Mayumi. Sementara itu, Naoto melaporkan kepada Harry bahwa target Biolon selanjutnya adalah markas Jiban dengan memanfaatkan Mayumi. Lalu Harry mengerahkan 3 kendaraan untuk mencari Mayumi. Mayumi sendiri dikurung bersama Bubi dan Muku. Alih-alih menyerah, ia justru menceritakan sosok seorang ibu. Hal ini membuat kedua monster kecil itu penasaran akan makna kehangatan seorang ibu. Hingga Muku mengizinkannya bertemu sang ibu demi memuaskan rasa ingin tahu. Mereka bertiga pun memulai perjalanan mencari ibu Mayumi. Tanpa menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Giba yang telah memanggil monster khusus penyamar untuk berperan sebagai ibu Mayumi demi memancing informasi markas Jiban. Di perjalanan, Spirus melihat Mayumi dan segera memberitahu Jiban. Sementara Bubi yang berjalan tergesa tanpa sadar membenturkan kepalanya hingga benjol. Mayumi kemudian memperagakan bagaimana seorang ibu menyalurkan kasih sayang kepada anaknya yang sedang sakit. Perjalanan mereka berlanjut dan berakhir di sebuah gudang tua. Tempat sosok ibu itu telah menanti dan langsung disambut pelukan hangat oleh Mayumi. Namun kebahagiaan itu terasa ganjil karena sang ayah tak kunjung terlihat. Sang ibu mengaku bahwa Biolon telah menyerang rumah mereka. Namun sang ibu berhasil melarikan diri sementara ayah Mayumi ditawan. Demi melacak keberadaannya, ia pun meminta Mayumi menunjukkan arah menuju markas Jiban tanpa sedikit pun menimbulkan kecurigaan. Di saat yang sama, Harry memantau pertemuan itu dan menyadari kebenaran mengerikan bahwa sosok ibu tersebut hanyalah makhluk bionoid Biolon yang menyamar. Sementara Jiban yang tengah bergerak ke lokasi dihadang oleh Mad Garbo dan terlibat pertempuran sengit. Garbo mengungkapkan ancaman bahwa ibu yang bersama Mayumi sebenarnya adalah monster mamanoid dengan bom di tubuhnya yang siap diledakkan jika markas Jiban tak segera ditunjukkan. Dalam perjalanan, Mayumi kebingungan karena tak mengingat jalan masuk markas. Hingga sikap sang ibu palsu berubah kasar dan memaksa. Di mana hal ini membuat Bubi dan Muku keluar menghadang dan memukul mundurnya. Meski sempat kecewa karena sosok yang mereka kira baik ternyata begitu galak. Saat itulah Mayumi tersadar bahwa perempuan di hadapannya bukanlah ibunya. Sang penyamar pun menampakkan wujud monster serta mendesaknya untuk bergegas. Namun Bubi dan Muku yang merasa dikhianati justru melawan. Di tengah pertarungan lain, Jiban memanggil kendaraannya dan meninggalkan Mad Garbo. Lalu ia muncul tepat ketika Mayumi terpojok, menandai pertemuan kembali mereka setelah sekian lama berpisah. Jiban pun bersiap bertarung melawan monster yang hendak meledakkan Mayumi. Tetapi pada akhirnya Bubi dan Muku berhasil menjinakkan bom di tubuh mamanoid dan menggagalkan rencana Biolon. Pertarungan sengit yang melibatkan Jiban ternyata hanyalah sebuah pengalihan. Karena di saat yang sama Masha dan Kasha kembali dan berhasil menculik Mayumi. Hal ini memicu amarah Jiban yang tak terbendung hingga ia langsung mengerahkan senjata terkuatnya untuk menghancurkan mamanoid. Untuk kesekian kalinya, Naoto harus menelan kegagalan pahit karena tak mampu menyelamatkan Mayumi, sementara gadis itu kembali disandera. Kali ini bersama Bubi dan Muku yang dianggap sebagai pengkhianat. Naoto yang larut dalam keputusasaan kemudian dihampiri Yuko yang berusaha menghiburnya. Namun kegundahan itu sudah mencapai puncaknya. Hingga akhirnya Naoto membuka luka lama dalam hidupnya. Selepas lolos kepolisian tanpa jual sawah, ia meninggalkan orang tua dan adik tercintanya di kampung demi menempuh pendidikan di Akpol Semarang. Namun saat ia menjalani pelatihan, kampung halaman beserta keluarganya dibantai oleh kelompok misterius yang diduga kuat adalah Biolon. Kejadian itu meninggalkan penyesalan mendalam karena ia tak sempat menyelamatkan adik yang sangat ia sayangi. Kegelisahan itu kian bertambah karena kini Mayumi yang telah ia anggap seperti adiknya sendiri kembali tak mampu ia lindungi. Terlebih adiknya yang dahulu masih bayi juga bernama Mayumi. Hingga sempat terlintas di benaknya bahwa gadis itu mungkin saja adalah adiknya yang hilang. Adegan kemudian beralih pada Yanagida yang tampak tergesa-gesa, setelah terungkap bahwa tempat penyimpanan berkas penting terkait Jiban telah dirampok. Dan pelakunya tak lain adalah kelompok Biolon. Berkat database curian tersebut,
Mereka mengetahui identitas Jiban sebagai Naoto, sang detektif yang sebelumnya mereka remehkan. Fakta itu terasa masuk akal, mengingat setiap kali Biolon beraksi, Naoto selalu menghilang dan hanya menyisakan Yuko serta Muramatsu saat Jiban muncul. Namun Mayumi tetap menolak mengakui bahwa Jiban adalah Naoto. Di tengah situasi itu, Giba pun menyiapkan rencana baru untuk menjatuhkan Naoto. Sementara kabar perampokan tersebut sampai ke telinga Naoto. Hal ini membuat penderitaannya kian lengkap karena selain kehilangan Mayumi, ia juga kehilangan data rahasia yang selama ini dijaga ketat olehnya. Tak lama layar komputer menampilkan foto Mayumi kecil yang identik dengan gambar adik Naoto. Semakin mengaburkan batas antara masa lalu dan kenyataan. Dalam pusaran kebimbangan itu, akhirnya Yanagida memutuskan untuk mengungkap kebenaran besar yang selama ini tersembunyi dari Naoto. Serangan yang selama ini diselimuti misteri akhirnya terungkap sebagai ulah Giba, di mana keluarga Naoto berhasil ditangkap bersama adiknya yang masih bayi yaitu Mayumi. Sementara Yanagida yang saat itu masih aktif di lapangan bersama Igarashi segera mendatangi lokasi untuk menghentikan Biolon. Namun mereka datang terlambat karena tak satu pun manusia tersisa. Hingga suara tangisan dari sebuah pabrik tua menuntun mereka pada seorang bayi yang selamat dengan nama Mayumi tertera pada jaketnya. Digerakkan oleh rasa kemanusiaan yang mendalam, Igarashi membawa bayi itu untuk dirawat dan menitipkannya kepada anaknya yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sehingga Mayumi pun tumbuh sebagai anak adopsi dalam keluarga Igarashi. Kenyataan pahit ini membuat Naoto terperanjat, karena takdir rupanya telah menuntunnya memikul beban yang jauh lebih berat sebagai Jiban. Hingga ia kini menyadari bahwa Mayumi, cucu Igarashi yang selama ini ia lindungi adalah adik kandung yang begitu ia cintai. Di tengah keterkejutan itu, Harry menerima panggilan dari Mat Garbo yang menantang Jiban bertarung di sebuah lokasi tertentu dengan janji akan membebaskan Mayumi jika ia menang. Hal ini membuat amarah Naoto memuncak karena identitasnya telah terbongkar dan adiknya dijadikan taruhan. Kemudian ia meminta izin kepada Yanagida untuk maju bertarung. Singkat cerita, Jiban tiba di lokasi dan justru berhadapan dengan sosok Jiban lain. Sebuah armor besi yang identik dengan miliknya dan dikenakan oleh Mat Garbo. Karena Giba yakin hanya Jiban yang mampu mengalahkan Jiban itu sendiri. Setelah berhasil menyalin data armor dari database curian untuk dipakai oleh anak buah terkuatnya, pertempuran pun pecah antara Jiban asli dan Jiban tiruan, di mana pihak musuh unggul karena Mat Garbo masih dapat memanfaatkan kekuatan armor palsu tersebut. Duel berlangsung begitu intens hingga Jiban nyaris tumbang. Bahkan Reson pun gagal mengenali tuan sejatinya. Dan di bawah perintah Giba, Reson justru diarahkan untuk menabrakkan diri ke Jiban yang asli. Spirus dan Bikan pun diturunkan oleh Harry untuk membantu Jiban. Namun setibanya di medan pertempuran, keduanya justru berada di bawah kendali Giba dan diperintahkan untuk menyerang Jiban. Serangan demi serangan membuat Jiban harus menghadapi serangan brutal dari kendaraan yang seharusnya menjadi sekutunya sendiri. Serangan bertubi-tubi dari Jiban tiruan kian menekan, sementara Mayumi dan Harry hanya bisa menyaksikan Jiban berada di ambang kekalahan. Hingga Mayumi tiba-tiba merasakan pusing hebat yang membangkitkan kembali ingatan terdalamnya. Dengan lantang ia memanggil nama Naoto. Dan seketika itu pula kilat menyambar langit, menghantam Jiban KW dengan kekuatan dahsyat. Sebuah kejadian tak masuk akal yang dirasakan Naoto sebagai pertanda bahwa Mayumi telah sepenuhnya sadar. Dan tanpa sadar energi itu menyalurkan kekuatannya kepadanya. Sambaran petir itu menghancurkan armor Jiban tiruan dan membuka peluang bagi Naoto untuk mengakhiri pertarungan. Namun bahkan serangan bazooka terkuat pun belum mampu menumbangkan Garbo. Kesempatan ini memberi Garbo celah untuk melarikan diri. Meski demikian, amarah Jiban kian membara karena Mayumi masih berada dalam cengkeraman Biolon. Hingga ia bersama Harry dan Yanagida bersumpah untuk menghancurkan Biolon sampai ke akar-akarnya. Di mana hal ini menjadi penutup dari petualangan Jiban yang akan berlanjut dan mencapai puncaknya di episode berikutnya.